Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Oci Bonanza, merupakan salah satu dosen program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ekowisata, yaitu mata kuliah rekreasi taman dan perkemahan. Mata kuliah rekreasi taman dan perkemahan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi ekowisata pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 1 SKS adalah perkuliahan dan 2 SKS adalah praktikum. 3 SKS mata kuliah ini akan disampaikan sebanyak 16 kali pertemuan, yakni 14 kali pertemuan untuk memberikan materi dan praktikum, sedangkan 2 pertemuan untuk evaluasi atau ujian yang akan dilakukan, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah rekreasi taman dan perkemahan merupakan mata kuliah yang akan mempelajari terkait review konsep leisure time, rekreasi dan konsep taman dan perkemahan, serta akan menjelaskan juga terkait klasifikasi taman dan perkemahan, serta bentuk-bentuk aktivitasnya, serta mahasiswa juga akan mendapatkan materi terkait permintaan dan penawaran kegiatan rekreasi taman dan perkemahan, melakukan perencanaan dan perancangan tapak taman sampai pada pembuatan program kegiatan pada tapak taman dan perkemahan. Pada mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menguraikan konsep dasar leisure dan recreation dalam konteks site taman dan perkemahan. Sedangkan CPMK 2 diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan serta mengevaluasi berbagai jenis ruang dan aktivitas rekreasi taman serta perkemahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pengguna taman dan perkemahan. Yang ketiga, CPMK-nya mahasiswa diharapkan mampu menciptakan dan merancang tapak taman dan perkemahan serta merencanakan program yang bisa dilakukan pada site tersebut. Berdasarkan capaian mata kuliah tersebut, maka tersusunlah beberapa sub CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan pentingnya rekreasi taman dan perkemahan. Mahasiswa tahu batasan-batasan istilah dari konsep waktu luang dalam konteks ilmu wisata dan ekowisata. Sub CPMK yang kedua, mampu menelaah dan menguraikan teori mengenai ruang. Yang ketiga, mampu menelaah dan menguraikan konsep dasar taman dan perkemahan serta mampu mengidentifikasi berdasarkan klasifikasinya. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menganalisa aktivitas rekreasi pada site taman dan perkemahan. Serta sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menelaah serta menilai demand kegiatan rekreasi taman dan perkemahan. Selanjutnya sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menelaah, menganalisa, hingga mengevaluasi dampak dari aktivitas rekreasi taman dan perkemahan. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menganalisa bentuk manajemen taman dan perkemahan. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu merancang site taman dan perkemahan, dan diakhiri dengan mahasiswa mampu merencanakan program rekreasi taman dan perkemahan pada site yang telah dirancang. Untuk mencapai tujuan pembelajaran rekreasi taman ini dan rekreasi taman dan perkemahan ini, maka disusun 16 materi yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Ya, ini yang pertama, pertemuan pertama, mahasiswa akan diperkenalkan dulu terkait mata kuliah ini melalui pengantar mata kuliah dan dijelaskan juga tentang kontrak perkuliahannya. Dan terdapat review terkait leisure time dan rekreasi yang memang sudah didapatkan pada semester sebelumnya, yang merupakan lanjutan dari mata kuliah ini. Yang kedua adalah konsep ruang. Yang ketiga yaitu tentang konsep dasar taman. Yang keempat terkait konsep dasar perkemahan. Pertemuan 5-6 adalah melihat aktivitas taman, aktivitas yang dilakukan di taman dan perkemahan. Yang ketujuh adalah
menganalisis fasilitas taman dan perkemahan yang pada pertemuan ke-8 akan melakukan evaluasi tengah semester. Setelah evaluasi tengah semester, masuk kepada pertemuan ke-9, di mana mahasiswa akan mendapatkan materi terkait demand rekreasi taman dan perkemahan. Dilanjutkan pertemuan 10, yaitu terkait dampak aktivitas rekreasi taman dan perkemahan. Selanjutnya akan mempelajari manajemen taman dan perkemahan pada pertemuan 11. Dilanjutkan pertemuan 12-13, yaitu perancangan site taman dan perkemahan. Pertemuan 14 sampai 15 adalah perencanaan program rekreasi taman dan perkemahan. Nanti pada pertemuan 16 akan diakhiri evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Pelaksanaan mata kuliah ini berbasiskan Project Based Learning atau PJBL, di mana penilaiannya menonjolkan kemampuan mahasiswa atau keaktifan mahasiswa. Saya selaku dosen bukan hanya sebagai pengajar, akan tetapi saya juga sebagai fasilitator, pembimbing, serta motivator bagi mahasiswa. Adapun penilaian dari mata kuliah ini dibagi menjadi 5 kelompok penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif, di mana bobot penilaian ini adalah 5%. Penilaian ini dilihat dari keaktifan mahasiswa dalam ruang diskusi bersama dosen maupun bersama mahasiswa yang lainnya. Komunikasi dan kerjasama tim serta kolaborasi itu menjadi poin utama yang dilihat dari kegiatan partisipatif ini. Yang kedua adalah hasil proyek akhir. Hasil proyek ini merupakan penilaian yang paling besar bobotnya, di mana mahasiswa akan melakukan identifikasi kegiatan rekreasi pada taman dan perkemahan melalui metode PJBL, di mana mahasiswa akan mengobservasi site-site atau studi kasus taman yang ada di sekitaran kampus, sehingga mereka rumuskan dalam bentuk laporan ataupun makalah. Mahasiswa secara berkelompok akan diminta membuat rancangan tapak taman dan perkemahan, dan nanti akan dilaporkan dan dipresentasikan di depan kelas. Penilaian selanjutnya adalah tugas. Tugas di sini memiliki bobot 5%, di mana tugas ini merupakan penilaian individu. Sedangkan poin yang kelima adalah penilaian ujian tengah semester dengan bobot 15% yang diambil dari ujian selama pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang bobotnya 15% yang diambil dari materi 9 sampai 15. Adapun sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa adalah mahasiswa dapat meminjam berbagai buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah vokasi maupun perpustakaan pusat IPB. Mahasiswa juga bisa mengakses jurnal-jurnal ataupun e-book yang bisa memperkaya, menambah referensi mahasiswa terkait taman dan perkemahan. Demikian rencana pembelajaran semester pada mata kuliah rekreasi taman dan perkemahan. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan simulasi pengajaran pada saat di ruang kelas. Saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ketiga, yakni terkait konsep dasar taman. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah apa? Rekreasi taman dan perkemahan. Kalian sudah di semester 2 ya, di semester ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas nih tentang pendahuluan apa sih gambaran yang akan kita pelajari selama 1 semester depan di mata kuliah rekreasi taman dan perkemahan. Nah, di materi kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar taman. Bayang pernah main ke taman nggak nih? Pernah. Coba saya minta satu orang deh yang sedikit menyampaikan lah. Kalian pernah main ke taman mana? Saya, Bu. Oke, Adel, silakan Del. Saya pernah main ke Taman Helang, Bu. Taman Helang, satu Ya. aja Del. Ada Taman Helang, Taman Sempur, Taman Coret-Coret, dan Oke, lainnya, sebenarnya Bu. Bogor itu banyak sekali taman-taman publik yang bisa kita akses dan kita amati ya menjadi tempat rekreasi. Nah,
sebelum mungkin selama ini kita hanya bermain rekreasi, tapi kita belum tahu nih apa sih sebenarnya ada di taman itu gitu ya. Saat ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar taman itu. Nah, sebelumnya materi ini ada tujuannya, ya, ada sub capaian pembelajaran mata kuliahnya. Di sini diharapkan mahasiswa mampu menelaah, menguraikan konsep dasar. Konsep dasar itu ada elemen dan fungsi taman, dan mampu mengidentifikasi taman berdasarkan klasifikasinya. Nanti kita akan coba lihat ternyata taman itu ada klasifikasinya loh gitu. Kalau mungkin mikirnya oh ya taman aja gitu ya. Oke, siap untuk saya ajak ke taman nih? Siap. Ya. Oke, sebelumnya kita harus mengenal dulu tentang definisi taman. Definisi taman, kita sepakat bahwa taman itu adalah sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemilik atau penggunanya. Ini menurut Arifin 2005. Taman itu adalah sebuah seni, sepakat gak? Karena taman itu kan diatur, dibuat itu dengan daya seni yang tinggi ya, sehingga orang menganggap itu menjadi indah, menjadi menarik. Kalau taman dibuat acak-acakan, jadi tidak akan menarik gitu ya. Nah, seni. Jadi orang yang membuat taman itu harus memiliki jiwa seni dan juga sifatnya pengetahuan. Karena di taman itu akan dimuat elemen-elemen taman, sehingga elemen-elemen tersebut bisa menambah pengetahuan orang yang akan mengunjungi taman tersebut. Selanjutnya bersama objek, ya objek itu taman itu berupa lahan. Kita sepakat lahan yang bisa kita tempati gitu ya, yang bisa digunakan oleh manusia. Dan secara disiplin ilmu yang relate langsung gitu ya dengan taman itu adalah ilmu arsitektur, arsitektur landscape, sipil, planner, dan ekonomi. Dan kalian sendiri mahasiswa ekowisata itu ada di ranah planner. Kalian bisa merencanakan gitu ya. Oke, kita lanjut ke elemen tapak taman. Nah, ada 3 elemen tapak taman yang harus teman-teman pahami gitu ya. Ada elemen fisik, elemen sosial ekonomi, elemen budaya. Elemen fisik itu apa saja? Elemen yang dapat dilihat secara kondisi fisik, ya. Baik itu yang datar maupun yang berbukit gitu ya. Selanjutnya ada elemen sosial ekonomi. Elemen sosial ekonomi ini adalah keterkaitan taman dengan pemanfaatan di bidang sosial ekonomi. Selain fisik, kita juga bisa melihat adanya kegiatan sosial ekonomi yang terjadi gitu, yang berjalan di lokasi taman. Kalian pasti melihat apa sih kalau ke taman mesti jajan gitu ya. Itu ada situasi, ada kondisi sosial ekonomi yang berjalan atau kalian berinteraksi gitu ya. Itu juga kegiatan sosial gitu ya. Kalau ekonomi mungkin kalian pergi ke warung, jajan dan sebagainya. Kalau sosial interaksi dengan teman, keluarga dan sebagainya gitu ya. Dan juga ada elemen budaya. Ini adalah pengaruh budaya masyarakat sekitar terhadap tapak tersebut. Nanti contohnya ada di acara Grebek Sawal yang diadakan di alun-alun Yogyakarta. Jadi selain pengunjung datang ke taman itu untuk rekreasi, mereka juga bisa melihat budaya sekitar. Kalau di Bogor sih agak jarang ya, tapi biasanya di Jawa itu banyak tuh kegiatan-kegiatan budaya yang bisa pengunjung lihat juga di alun-alunnya gitu ya. Nah, secara spesifik lagi ada elemen ruang namanya. Ya, elemen ruang taman itu dibagi menjadi 4. Ya, ada manusia, ada elemen fisik, elemen biologis, dan sarana prasarana. Ya. Kalau dikaitkan dengan elemen tapak itu manusia itu pasti ada di ranah sosial, budaya, dan ekonomi, gitu ya. Kira-kira kalau manusia itu siapa aja sih yang kalian lihat di taman? Pengunjung. Ada pengunjung, good. Apa lagi? Pengelola, good. Apa lagi? Pedagang. Petugas kebersihan. Pedagang. Nah itu manusia. Lanjut ke elemen fisik ya. Elemen fisik itu ada kita kaitkan dengan fisik gitu ya, ada bentuk, luas, taman. Ada taman yang bentuknya lingkaran, ada tamannya memang bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Itu bentukannya memang disesuaikan dengan tema dan sebagainya. Ya, luasnya seperti apa, sirkulasi yang diaturnya seperti apa. Nah, itu terkait dengan fisik gitu ya. Ada juga taman yang menggunakan elemen air dan sebagainya gitu ya. Masuk ke elemen fisik. Kalau elemen biologis, ya pasti paham ya, elemen biologis itu terkait dengan
makhluk hidupnya seperti flora, fauna. Kalau taman tidak ada tanaman itu bukan taman, ya kan? Uh, tapi ada juga contoh taman di Jepang itu dia taman batu, gitu ya. Tapi dia ada tema khusus. Nah, nanti kita coba cek di klasifikasi taman ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang standar kebutuhan ruang taman. Ini kalau berbicara standar kebutuhan itu dia ada ruang makro dan ada ruang mikro. Ya, kalau makro itu dia lebih ke keseluruhan taman. Kalau kalian bayangkan kebun raya misalkan ya, kebun raya itu sebagai ruang makronya. Sedangkan ruang mikronya itu di dalam kebun raya itu ada lagi taman-taman kecil ya. Nah, itu ruang mikro. Gitu ya. Atau juga misalkan di kampus gitu ya, ada taman kampus, tapi ada lagi spesifik taman di gedung Delta gitu ya, taman di gedung di CB gitu ya, itu sebagai ruang mikro. Ya, kalau makro itu secara luas, mikro itu spesifik gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi ruang taman. Nah, fungsinya itu ada dua, ya. Ada fungsi sebagai ruang privat dan fungsi sebagai ruang publik. Kalau privat berarti tidak semua orang bisa masuk gitu ya. Dan biasanya itu di rumah-rumah, ya, di pekarangan, di taman depan rumah itu nggak bisa orang masuk. Dan sedangkan ruang taman sebagai ruang publik itu ya yang bisa diakses oleh siapa saja. Itu maksudnya ke ruang publik. Oke. Kita lanjut ya ke fungsi taman. Fungsi taman itu banyak ya, tapi minimal teman-teman harus tahu 5 ini. Ya, ada sebagai estetika untuk menambah keindahan, ada fungsi ekologis sebagai hidrologis dan untuk iklim gitu ya, klimatis atau iklim mikro, konservasi dan sebagainya. Ada juga fungsi sosial, karena siapa yang suka janjian di taman? Saya. Suka ya, gitu ya. Oke. Itu semua masuk ke fungsi sosial. Selain itu juga fungsi rekreasi, ya. Banyak sekali taman-taman saat ini yang sudah memfasilitasi gitu ya pengunjungnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas olahraga dan sebagainya. Selain memang untuk relaksasi gitu ya, hanya duduk-duduk. Tapi sekarang udah banyak nih, ada jogging track dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Itu juga sebagai fungsi taman. Selanjutnya sebagai scientific, bisa sebagai research and education. Nah, salah satu contohnya di Bogor yang besar juga apa? Kebun raya. Itu juga bisa kita lakukan sebagai tempat penelitian dan edukasi. Ini fungsi taman. Nah, secara spesifik kita bisa lihat nih fungsi ekologis itu apa saja sih yang bisa dihasilkan dari sebuah taman gitu. Ya, yang pertama bisa menjaga iklim mikro sekitar taman. Kalian bisa bayangkan Bogor ini terbantu sekali dengan adanya kebun raya. Karena jadi iklimnya jadi lebih lebih sejuk gitu ya, lebih adem dibandingkan mana? Jakarta. Priuk, Bekasi gitu ya. Depok mungkin yang tidak punya kebun taman yang besar. Tapi kalau satu kota memiliki taman-taman kecil yang banyak, itu juga bisa merubah iklim mikro daerah sebenarnya. Makanya pemerintah sudah membuat aturan minimal kota itu punya 20% ruang terbuka hijau kota itu minimal 20%. Sehingga bisa mengakomodir iklim mikro di kota tersebut atau daerah tersebut. Selanjutnya ada juga terkait fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi sebenarnya tidak langsung ya, tapi secara umum sangat bisa berpengaruh nih, bisa berdampak sebenarnya. Nah, contohnya nih, Taman Jakarta Timur dilengkapi dengan kolam retensi dan bioswale ya, penyaring polutan sebagai tempat pengendalian air. Artinya ketika taman ini bekerja dengan baik, sehingga dia bisa menyaring polutan kan, sehingga secara kesehatan gitu ya semakin baik kondisi masyarakatnya, sehingga tidak perlu harus berobat ke rumah sakit gitu ya. Dengan kondisi itu bisa saja gitu berdampak seperti itu gitu ya. Fungsi sosial budaya, nah kita lihat apa saja sih yang bisa yang dihasilkan dari taman itu untuk fungsi sosial budaya. Biasanya itu taman itu bisa menjadi identitas ya, identitas dan simbol kota.
Contohnya tadi saya sampai sebut alun-alun ya, alun-alun Kota Bogor itu menjadi identitas. Rata-rata kota-kota punya identitasnya taman ya, atau alun-alun. Kebun Raya Bogor juga sebagai identitas. Oke, kita lanjut ke klasifikasi taman ya. Mungkin teman-teman nggak kepikiran ya ada klasifikasinya nih taman. Pikirnya ya taman ya taman saja. Ternyata ada klasifikasinya, ada 4 ya. Ada amusement park, theme park, state park, dan national park. Nah, amusement park itu seperti apa? Yaitu taman yang dibangun untuk tujuannya hanya kesenangan, gitu ya. Apakah taman yang lain tidak menimbulkan kesenangan? Tidak, bukan itu. Tapi lebih ke fungsi utamanya atau ketika dibangun tamannya inginnya apa, gitu ya. Nah, amusement park nih, kesenangan apa contohnya? Dufan. Apalagi? Jungleland. Ya itu kan kita udah membayangkan itu sebuah kesenangan. Ketika membayangkannya ini udah terlihat gitu kan ya kesenangan di situ. Disney, Taman mini. taman mini, taman safari. Kebayang ya, dia udah ada temanya tuh. Kalau taman mini yang kita kenal taman mini Indonesia Indah ya, maksudnya taman mini Indonesia Indah itu adalah sebuah replika lah ya, replika Indonesia yang dibuat sebuah taman. Itu ada temanya. Atau juga tadi Disneyland ya, Disneyland ya. Disneyland itu jadi temanya adalah semua karakter-karakter Disney. Gitu. Oke, kalau contoh-contoh lainnya juga taman yang umumnya taman lansia itu ya, itu memang ada temanya juga kan, taman yang memang untuk para lansia. Jadi ketika dimunculkan namanya kita udah kebayang itu seperti apa sih namanya. Itu tema, gitu ya. Taman safari tadi juga ada yang menyebutkan ya, taman safari berarti kita membayangkan tuh bakal banyak hewan-hewan di situ. Adalah state park, ya. Terakhir itu adalah national park. National park ini adalah taman yang berfungsi dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian spesies tanaman atau satwa tertentu. Indonesia kaya sekali dengan taman nasional. Ini bisa menyebutkan 2 aja taman nasional. Siapa? Oke, Miftah. Gunung Halimun Salak, Bogor ya. Oke, tetanggaan. Oke. Ada lagi yang mau keluar dari Jawa Barat? Mungkin yang di belakang. Oke. Kalau Taman Jepang juga beda lagi, kan negara kan beda lagi tuh. Ya kan? Nah, itu sebuah apa ya? Bisa menunjukkan identitas gitu ya. Oke, selanjutnya ada tipologi spasial taman. Ini di mana taman itu bisa dibangun yang hijau-hijau ini ya. Nah, yang A itu tipologi spasial taman ini di median jalan. Misalnya di tengah-tengah di jalan gitu ya. Kalau kalian lewat tol, mungkin masih juga ada tuh. Jadi kalau di median jalannya dibuat taman. Ya, ini posisinya ada sungai, sebaiknya ada taman, baru ada jalan. Sehingga dia menjadi barrier, gitu ya. Kalau di taman di apa? Tipologi spasial taman square artinya ya di ini lah di komplek pertokoan atau di mall gitu ya atau gedung-gedung gitu ya pasti ada space kosong buat taman. Di kampus juga gitu ya, dia juga harus ada space tamannya. Bukannya ya area-area yang bisa dimanfaatkan untuk taman. Oke, untuk materi perkuliahannya sampai di situ apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas praktikum ya. Siap ya? Oke. Di sini kita sudah membagi kelompok, gitu ya, bagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti saya minta diskusi dulu nih, sekitar 10-15 menit. Apa yang didiskusikan? Nah, masing-masing kelompok silakan menentukan taman yang ada di Kota Bogor yang akan kalian identifikasi elemen tamannya. Ya, tugasnya berarti kalian harus survei langsung ke tamannya dan melihat apa saja elemen yang ada di situ, dibuat dalam laporan seperti biasa, formattingnya seperti biasa, minggu depan dipresentasikan. Gitu ya. Oke, silakan diskusi dulu selama 10 menit. Silakan.
Oke, baik. Sudah ditentukan ya, masing-masing sudah menentukan ya lokasi Sudah, yang Bu. akan kalian observasi untuk melihat perkembangannya. Mungkin dari kelompok 1 mau di mana? Di Taman Helang, Bu. Taman Helang. Oke, kelompok 2 Taman Sempur, Bu. Taman Sempur. Oke, kelompok 3 Alun-alun Kota Bogor. Alun-alun Kota Bogor. Good. Jadi semua taman yang kalian pilih itu taman yang memang ramai ya tingkat kunjungannya, dan secara elemennya juga cukup Beragam. banyak gitu ya, beragam. Oke, saya rasa sudah paham ya tugasnya. Paham, Bu. Oke, minggu depan kita akan presentasi. Untuk hari ini saya rasa cukup untuk pertemuan ketiga. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga hasil apa yang kalian pelajari hari ini bisa menambah insight baru di diri kalian, dan kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sekian video pembelajaran untuk mata kuliah rekreasi taman dan perkemahan pada program studi ekowisata Sekolah Vokasi IPB University. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk sertifikasi dosen yang saya ikuti ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.